Nah, sahabat keluarga Muslim, terima kasih kembali lagi bersama kami dalam Bincang Santai dan kita masih bersama Buya Edi. Nah, Buya, eh, apa sih kira-kira nih urgensi atau pentingnya menjadi suami idaman dalam kebahagiaan ataupun menggapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah kira-kira? Iya, jadi eh, pentingnya tentu eh, kita lihat sangat penting ya. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita bicara pada tataran normatif lah ya, pada tataran yang ideal, bahwa suami idaman ya, yang punya sifat-sifat yang baik ya. Katakanlah secara garis besar suami idaman itu ketika ditanya kepada seorang perempuan, kamu suami yang seperti apa yang kamu inginkan? Maka dia akan menjawab yang beriman, yang bertakwa. Walaupun kita perlu nanti menjelaskan turunannya ini apa gitu kan. Yang soleh umpamanya. Nah, tentu laki-laki atau suami yang punya sifat-sifat seperti ini, inilah suami yang memang diharapkan untuk bisa diharapkan dan punya kemampuan, ya, tidak hanya sekedar diharapkan, tapi dia punya kemampuan untuk membawa istri, membawa anak-anaknya, ya, kepada agama yang baik. Nah, dengan itu pula akan terbangun ya keluarga yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah. Karena kalau seandainya laki-laki yang maksiat lah umpamanya, Iya. ini tentu akan justru akan menghancur leburkan ya satu keluarga. Ya, karena dia sebagai nahkoda di rumah tangga benar. itu. Sama yang kita sebut, kita sering kenal dengan istilah broken home, rumah yang berantakan. Itu kenapa demikian? Karena nahodanya tadi Iya. bukan masuk dalam kategori suami idaman atau ayah idaman. Begitu kan? Nah, ya betul. Nah, ini kira-kira ini Buya, kalau kita menjadi suami idaman ini kan bukan menurut pasangan kita. Maksudnya menurut pandangan dia pribadi kan. Yang kita harapkan itu yaitu menurut Allah dan Rasulnya gitu. Bagaimana sifat-sifat dari suami idaman itu sebetulnya? Ya soleh gitu dan Iya. yang lebih terperinci. Selain itulah ya, Iya. artinya itu adalah ide besarnya. Bahwa suami idaman yang dia muslim, kemudian dia beriman, dia bertakwa. Nah, turunannya coba tanya kira-kira apa turunannya kira-kira suami idaman? Satu. Suami idaman. Pernah nanya nggak sama istri bapak tuh, kira-kira suami yang kamu idamkan tuh seperti apa, Dek gitu? Wow, suami yang dia emang itu salah satunya dia berilmu tentang agama. Satu tuh. Belum Berilmu dia. Apalagi yang kedua? Selanjutnya. Saya pribadi kadang pingin itu selalu dirayu, dimanja. romantis ya? Nah, udah gitu kalau ada masalah tempat solusi. Berarti suami idaman adalah suami perayu, ya, yang romantis, ya kan? ya. Kemudian dia problem solver, penyelesai masalah, Tempat curhat. tempat gitu. curhatan gitu kan? Ya walaupun kadang-kadang gini istri kita, walaupun bicaranya nggak guna-guna kali lah ya kan? Kadang seperti itu. Kadang-kadang nggak guna-guna kali. Nah, suami idaman itu biasanya dia punya karakter pendengar gitu, rajin dia dengar aja loh, ya kan? Nggak dia bantah-bantah, dia dengar saja. Iya. Walaupun dia tahu ini nggak ada manfaat ini istri saya ini ngomong nih, cuman karena dia tadi suami idaman tadi, suami Bagian dari yang menghargai tadi iya, ya. pandai menghargai, ya, pintar memahami gitu kan. Ini kalau umpamanya saya bantah ini pasti nangis ini, merajuk ini. Nah karena dia suami yang baik ya, yang hatinya tertata dengan iman, keislaman yang baik, ada takwa Allahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia pahami, ya, dia pahami saja. Tidak dia coba menghancurkan hati istrinya. Walaupun dia tahu ini nggak benar nih istri saya ngomong dari mana-mana nih. Tapi Jadi dia kalau hargai gitu. Istri yang keren itu macam mana kita apanya Bu ya?
menanggapinya Ustaz? Nah, nantilah dulu ditanya sama Pak Pomo nih kira-kira suami idaman itu gitu, karakternya gitu. Ya kalau Kalau menurut Bapak lah. Ya. Ini tadi udah ada nih beberapa tadi ini. jadi yang karena kalau dikatakan suami idaman tentu kan dari pandangan istri karena suami idaman. Jadi artinya yang dia bisa menghargai istrinya, yang juga bisa saling bisa diajak diskusi baik dengan anak-anaknya begitu. Oh gitu. Ya. Gitu. Jadi artinya ya dia tetap dari pandangan anak-anaknya menjadi suami idaman atau ayah idaman, dari pandangan istrinya menjadi suami idaman atau yang dapat memberikan solusi tadi. Gitu. Oh ya, itu ada di tempat solusi. Ya, ada yang bagus ya, yang menjadi nasihat Imam Ahmad kepada anaknya itu. Saya bacakan beberapa poin tuh. Iya. Kata Imam Ahmad kepada anaknya, wahai anakku katanya, wanita itu sangat suka dengan ungkapan kasih sayang. Ya, jika kamu pelit mengatakannya, akan ada penghalang, jarak, dan kurang harmonisnya untuk keutuhan rumah tangga. Nah, poin ini menunjukkan apa? Bahwa suami idaman itu adalah suami yang memiliki rasa kasih dan sayang kepada istrinya. Yang itu terwujud dalam perilaku. Oh iya. Terwujud dalam perilaku dan terwujud dalam ucapan. Kenapa? Karena ucapan ini kan sebenarnya manifestasi hati kita. Iya, betul. Jadi perilaku aja nggak cukup sebetulnya. Tidak cukup, tetapi juga ungkapan gitu, ungkapan kelemah lembutan. Dan itu dikatakan oleh Imam Ahmad bahwa perempuan, karena memang semua kita fitrahnya itu, ya fitrahnya itu suka dengan kelembutan. Kemudian apa? Wanita membenci laki-laki yang keras dan sangat suka dengan laki-laki yang halus, lagi lunak dan bijaksana. Artinya apa? Laki-laki suami idaman itu suami yang tidak berkata keras, apalagi dipahami sebagai sesuatu yang kasar, ya kan? Nah kemudian perempuan itu sangat suka dengan laki-laki yang halus, lemah lembut, lunak dalam bicaranya dan bijak. Tegas ya. Nah, begitu kira-kira itu sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya. Nah, mungkin salah satu juga nih, Buya, yang tersulit itu suami idaman kalau menurut saya bisa jaga matanya. Ya, termasuk lah yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab itu kan gitu. Yang itu mereka dihadiahkan oleh Allah keampunan dari sisinya. Jadi laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, laki-laki yang berpuasa, perempuan yang berpuasa, kemudian laki-laki yang jujur dan perempuan yang jujur. Iya. Nah, ini kan disebutkan oleh Allah. Kalau boleh kita katakan, ini ayat dalam surah Al-Ahzab itu lengkap. Ada istri idaman dan ada suami idaman gitu. Iya. Ya, yang juga laki-laki yang menahan pandangan matanya, menjaga kemaluannya dan menjaga pandangannya, dan perempuan yang menjaga pandangan dan menjaga kemaluannya. Apa hadiah yang Allah berikan kepada mereka? Ampunan. Begitu ya. Nah, hari ini mata kita ini harus dijaga nih, Pak. Apalagi sekarang kan media sosial ya, sangat mudah berseliweran. Oke, baiklah sahabat keluarga muslim, insya Allah akan kita lanjutkan kembali tentunya setelah jeda-jeda berikut ini. Tetap bersama kami.